Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia di berbagai bidang, baik politik, hukum, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. A. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelum membahas mengenai seluruh positif iptek terhadap NKRI, apakah Anda mengetahui pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi? Iptek merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan iptek memberikan manfaat positif karena sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan rumah tangga, komunikasi, dan transaksi ekonomi menjadi mudah dengan adanya kemajuan iptek. Berikut beberapa dampak di berbagai aspek kehidupan. 1. Aspek politik. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek sosial budaya. 4. Aspek hukum. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Yang akan dibahas pertama adalah dampak positif di berbagai aspek kehidupan sebagai berikut. 1. Aspek politik. Aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara, baik pemerintahannya, tugas dan wewenang pemerintah, cara memperoleh kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Aspek politik banyak terpengaruh oleh teknologi komunikasi. Berdasarkan pengaruh kemajuan iptek terhadap negara NKRI dalam aspek politik dapat diperinci sebagai berikut. A. Memberikan dorongan bagi konsolidasi demokrasi. B. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. C. Memperluas dan meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah. D. Adanya peran besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. E. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. 2. Aspek ekonomi. Kemajuan teknologi informasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun dampak positif kemajuan teknologi bagi perekonomian negara Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. A. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. B. Meningkatkan kesempatan kerja. C. Meningkatkan devisa negara. D. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. E. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. 3. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan dalam berkomunikasi. Misalnya, setiap orang dapat berkomunikasi atau memperoleh informasi melalui media sosial. Melalui kemajuan teknologi tersebut, peserta dapat membantu kegiatan belajar antara peserta didik dan guru. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan bervariasi, tidak harus melalui tatap muka. Pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Pembelajaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan jasa internet. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sangat sulit. 4. Aspek hukum.
ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh positif terhadap aspek hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah pemanfaatan teknologi untuk memecahkan suatu kasus. Contohnya, penyidik dapat membuktikan keaslian suatu foto atau video dalam kasus-kasus kejahatan yang terekam oleh kamera CCTV. Selain itu, ada alat yang bernama lie detector yang digunakan untuk membuktikan kebenaran pengakuan seseorang. Secara umum, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum dapat diperinci sebagai berikut. A. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. B. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. C. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan sistem pertahanan dan keamanan suatu negara diiringi kemajuan iptek. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek pertahanan keamanan dapat diperinci sebagai berikut. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebagai sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. B. Peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan. C. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Membantu pengawasan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah dampak positif dari beberapa aspek kehidupan. B. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Aspek politik. Kemajuan iptek membawa pengaruh negatif dalam aspek politik. Pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diperinci sebagai berikut. A. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. B. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. C. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. D. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. B2. Aspek ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan manusia melakukan aktivitas perekonomian. Namun, dari adanya dampak positif, adapun dampak negatifnya dari aspek ekonomi yaitu A. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Perdagangan bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. B. Perekonomian negara tidak menutup kemungkinan akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pemodal asing akan mempengaruhi kebijakan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia secara tidak langsung akan mengalami penjajahan dalam bentuk penjajahan ekonomi. 3. Aspek sosial budaya. Dalam dunia pendidikan, kemajuan iptek juga memberikan pengaruh negatif. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap dunia pendidikan di Indonesia sebagai berikut. A. Penyalahgunaan teknologi internet
atau cybercrime dalam dunia pendidikan seperti peretasan soal ujian berbasis komputer yang mengakibatkan kebocoran soal. B. Kemudahan yang dibawa internet membuat peserta didik menjadi malas. C. Peserta didik tidak menyukai proses, menyukai hal yang instan. D. Timbulnya perilaku menyimpang seperti menghabiskan waktu untuk bermain PlayStation, Facebook, chatting, sehingga waktu yang seharusnya digunakan belajar akan habis terbuang sia-sia. 4. Aspek hukum. Pengaruh negatif kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi dapat dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Kejahatan semakin bertambah seiring berkembangnya internet. Kejahatan ini dinamakan cybercrime. Sebagai contoh, perusakan situs internet, pengiriman virus atau program berbahaya yang dapat merusak sistem komputer tujuan, pembobolan kartu ATM dan kartu kredit. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Dampak negatif kemajuan iptek sebagai berikut. A. Munculnya para informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. B. Keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir dikhawatirkan mengancam kedaulatan NKRI apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. C. Melalui internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi untuk mencari pengikut. Itulah beberapa dampak positif dan dampak negatif dari berbagai aspek dalam kehidupan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.